Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Omsia Komalasari dengan NIM 11920600074. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan dengan judul Sistem Pernapasan. Selamat menyaksikan. Judul praktikum pada kali ini yakni Sistem Pernapasan. Adapun tujuan praktikumnya yakni mengukur kapasitas dalam paru-paru dan tanggal praktikum yang dilaksanakan yakni pada hari Jumat 8 Oktober 2021. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara, dan respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Adapun alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, paring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan cara pernapasannya yaitu respirasi, pernapasan dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Kemudian tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, respirasi pernapasan perut, di mana otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, kemudian volume dada atau volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Baiklah, untuk langkah yang pertama yakni tempelkan selotip pada sisi galon. Kita potong ya. Dilihat hasilnya. Baiklah, untuk langkah yang kedua yakni masukkan air ke dalam galon menggunakan gelas ukur per 200 ml. Kita masukkan. Lalu tutup permukaan galon. Kita terbalikkan. Lalu tulis Langkah yang ketiga, kita dapat memasukkan air 200 ml kembali ke dalam galon, dan langkah ini dapat diulang kembali atau diulang terus-menerus sampai galon terisi penuh, yakni 4 liter. Langkah yang keempat yakni siapkan bastrok, lalu isi dengan air. Setengah dari kapasitas baskom ini. Langkah yang kelima yakni masukkan selang ke dalam galon. Langkah yang keenam yakni letakkan galon ini dalam posisi terbalik di dalam baskom. Langkah yang kelima yakni ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang.
setelah kita melaksanakan percobaan pertama, di mana kita dapat mengecek kapasitas paru-paru sebelum melaksanakan aktivitas. Namun dalam percobaan kali ini, kita dapat mengecek kapasitas paru-paru setelah melaksanakan kegiatan. Di sini saya melaksanakan kegiatan dengan berlari 2 menit. Langkah yang kedua yakni masukkan air per 200 ml ke dalam galon hingga volume air mencapai 4000 ml atau 4 liter. Kemudian masukkan selang ke dalam galon. Langkah yang ketiga yakni siapkan baskom, lalu angkat galon dan letakkan galon pada baskom dengan posisi terbalik. Dan langkah yang keempat yakni ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kemudian kita dapat melihat hasil akhir dari kapasitas paru-paru. Hasil dan pembahasan praktikum kali ini. Nama Umsiyah Komalasari dengan tinggi 160 cm, berat badan 48 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari yakni 1800 ml dan sesudah lari yakni 2400 ml. Di sini adanya perbedaan kapasitas paru-paru seperti lari 2 menit yang saya lakukan tadi, dikarenakan saat kita berolahraga akan menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernapasan meningkat sehingga kemampuan mengembang paru-paru bertambah. Selain itu, saat kita berlari mengakibatkan kemampuan otot pernapasan untuk mengatasi resistensi aliran udara pernapasan, adanya peningkatan udara. Selain itu, ada beberapa faktor lain seperti jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan tentunya aktivitas tubuh. Pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apakah pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, karena sebagian besar kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh. Selain itu, pada jenis kelamin, wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil daripada pria karena wanita memiliki hormon reproduksi, sehingga wanita telah terbukti menurunkan fungsi paru-paru. Wanita memiliki area difusi yang lebih kecil, sehingga menyebabkan kinerja pernapasan dan fungsi paru-paru yang dimiliki oleh wanita itu buruk. Terkait dengan aktivitas, diyakini bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernapasan. Soal yang kedua yakni sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah umur. Secara fisiologi, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan. Secara alamiah, tidak kecuali gangguan fungsi paru dalam hal kapasitas paru. Yang kedua yakni jenis kelamin, karena volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil dari pria. Kapasitas paru-paru pada pria dewasa yakni 4,8 liter, sedangkan wanita dewasa yakni 3,1 liter. Yang ketiga yakni status gizi, karena saat status gizi gemuk dapat mengalami penurunan kapasitas fungsi paru, karena gizi yang berlebih dapat menyebabkan terganggunya dinding paru. Baiklah, untuk kesimpulan dalam praktikum kali ini yakni kapasitas paru-paru setiap orang berbeda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jenis kelamin, usia, tinggi badan, status gizi, berat badan, dan aktivitas tubuh.